Perkenalkan, saya Meo Valentina. Saya dari Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini. Saya kelas reguler atas. Hari ini saya mau sedikit sharing tentang masa depan dan dampak EI bagi masa depan. Di sini tuh saya akan bahas tentang kayak keuntungannya EI, manfaatnya bagi kita sebagai manusia, terus ancaman dan tantangannya masa depan dan dampak teknologi apa yang kita hadapi dan prediksi-prediksi masa depan EI. Nah, keuntungan EI negara-negara sekarang kita udah pasti tahu, negara Indonesia aja sekarang banyak menggunakan semua serba digital, mau pembayaran, mau pekerjaan yang aplikasi yang lain, semua bisnis-bisnis semua sudah rata-rata menggunakan atau mengikuti tren zaman sekarang. Nah, manfaat dari EI sendiri adalah dapat membantu orang-orang dengan perawatan kesehatan yang lebih baik, mobil yang lebih aman, dan sistem transportasi lebih baik. Produk dan layanan yang disesuaikan lebih murah dan tahan lama. Ini juga memfasilitasi akses ke informasi pendidikan dan pelatihan. Kebutuhan akan pembelajaran jarak jauh menjadi lebih penting, apalagi pasca kita sekarang pandemi COVID ya. Peluang EI sendiri untuk bisnis itu dapat memungkinkan pengembangan sebuah produk dan layanan generasi baru, termasuk di sektor di mana perusahaan sudah memiliki posisi atau keadaan atau kondisi yang kuat atau yang baik, ekonomi hijau yang melingkar, permesinan, pertanian, dan lain-lain, pastinya pariwisata, serta kesehatan. Peluang EI dapat ada juga di dalam layanan publik. EI yang digunakan dalam layanan publik dapat mengurangi biaya dan menawarkan kemungkinan baru untuk transportasi publik atau pendidikan energi dan pengelolaan limbah, serta meningkatkan keberlanjutan lebih baik. Nah, untuk keamanan dan keselamatan EI sendiri, EI diperkirakan akan lebih banyak digunakan dalam pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana. Karena kumpulan data yang sangat besar dapat diproses lebih cepat dan lebih tersistem yang pastinya. Risiko penerbangan narapidana dinilai lebih akurat. Kejahatan atau bahkan serangan teroris diprediksi dan dicegah. Ini sudah digunakan oleh platform online untuk mendeteksi interaksi-interaksi orang. Jadi lebih terkoneksi sehingga segala suatu gerak-gerak kita itu udah lebih gampang untuk diketahui. Selanjutnya, masa depan dan dampak dari teknologi EI sendiri, khususnya pada pekerjaan ya. Penggunaan EI di tempat kerja diharapkan dapat menghilangkan sejumlah besar pekerjaan. Meskipun EI juga diharapkan dapat menciptakan dan membuat pekerjaan yang lebih baik, pendidikan dan pelatihan akan memiliki peran penting dalam mencegah penggunaan jangka panjang dan memastikan tenaga kerjanya harus terampil. Ini merupakan satu-satunya dampak pada masa depan EI bagi manusia. Kompetisi mengumpulkan informasi juga dapat menyebabkan distorsi persaingan karena perusahaan dengan yang lebih banyak informasi dapat memperoleh keuntungan secara efektif, menghilangkan pesaingnya. Jadi intinya kalau sebuah perusahaan nih, kalau kita bergerak di sebuah perusahaan bisnis itu dia mempunyai banyak informasi, banyak data yang dihasilkan secara tidak langsung, peluang dia untuk lebih menang atau lebih mempunyai keuntungan itu ataupun mengalahkan pesaingnya itu lebih efektif, seperti itu. Resiko dan keselamatan dari EI sendiri adalah aplikasi EI yang bersentuhan fisik dengan manusia atau terintegrasi ke dalam tubuh manusia dapat menimbulkan risiko keselamatan karena mungkin dirancang dengan buruk, disalahgunakan, atau bisa diretas. Banyak banget kadang-kadang platform tuh diretas sama orang yang mempunyai ilmu teknologi jauh lebih tinggi. Mereka biasanya meretas aplikasi untuk keuntungan pribadi. Prediksi masa depan EI. Sekarang kita lebih banyak kepada variabel untuk dikerjakan dan membantu memproses semua variabel dengan cara terprogram. Nah, sekarang banyak banget karena sekarang sudah mulai latihan, mudah-mudahan kedepannya semua itu sudah tersusun, terkonsep, dan terfile lebih baik lagi. Menurut patut dipertanyakan, tetapi menebak apa yang terjadi di masa depan cukup akurat jika dilakukan di bidang statik ilmiah
hitungan signifikan statistik yang menjadi dasar pembelajaran mesin dalam memprediksi dan memeriksa pola cuaca, mendiagnosis penyakit, atau bermain catur. Demikian paparan atau misalkan sharing yang saya bahas tentang atau yang saya pelajari tentang EI untuk bisa di-sharingkan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai bertemu di sharing-sharing berikutnya yang lainnya. Dadah, terima kasih.